Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah. Masya Allah dikurangkan kepada kita. Dan kita adalah orang yang pantas untuk berbahagia karena kita sudah dapat nikmat besar itu. Tinggal lagi sekarang bagaimana kita bisa mempertahankan itu, ya, mempertahankan kenikmatan itu. Dan kita berharap bukan sekedar mempertahankan, tapi menambah. Nah, salah satu di antara harapan itu kita wujudkan dengan hadir di sini setiap Sabtu pagi untuk mentadabburi Al-Quran. Satu hadis Rasul, man ta'allama al-Quran wa akhadha ma fihi fakana lahu dalilan wa syafi'an ilal jannah. Kita bahas hadis ini dari dua sisi. Pertama dari segi bahasa, karena kita Sabtu kemarin berkaitan dengan soal bahasa. Ini perintah dari 3 huruf atau 4 huruf kan itu kemarin Sabtu lalu. Dan kita selalu kagok, sulit untuk membedakan karena pengalaman kalau ditanya ini, oh ini asal kata dan apa gitu. Ya, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Oke. Pertama bantu saya terjemahkan dulu. Man ta'allama al-Qur'ana, barang siapa ta'allama, mempelajari Al-Quran, wa akhadha, dan akhadha, mengambil. Akhadha mengambil, bukan? Wa akhadha, dan dia mengambil apa yang mafihi, apa-apa yang di dalamnya. Nyanya ini kembali ke mana? Keren. Udah itu dulu. Kalau akhadha tadi artinya belum tahu, tinggal kita lihat kamus, kan itu masalahnya. Yang ada di sini sudah ilmu kita, fihi dalamnya, nyanya kembali ke Al-Quran. Nanti kita bahas, kita terjemahkan dulu. Fakana,
maka dia menjadi. Siapa dia? Al-Quran. Dia menjadi. Oke. Fakana, kan di dalam kana ini ada huwa. Dianya siapa? Maka dia menjadi. Nah kan orang nggak tahu siapa dianya. Quran itu. Lahu baginya. Nyanya di sini siapa? Pembacaan lama. Man. Man kan orang kan? Orang yang mempelajari dan mengambil tadi. Fakana, maka Quran itu menjadi lahu untuknya orang yang mempelajari dan mengambil dari Al-Quran dalilan, dalil, hukum, dasar, alasan. Ibu begini apa dalilnya? Gitu loh. Dasarnya apa? Fakana lahu, maka Quran itu menjadi bagi orang yang mempelajari dan mengambil isinya dalil. Quran menjadi dasar, Quran menjadi alasan. Wa syafi'an, dan syafaat dan penolong. Ilal jannah, menuju surga. Oke, kita pahami dulu artinya. Pertama, hadis ini mudah-mudahan memperkuat motivasi kita untuk terus belajar Al-Quran. Man ta'allama Al-Quran, siapa yang mempelajari Al-Quran, wa akhadha, ini sama ini disambung oleh wa. Berarti aktivitas kita ke Quran itu harus dua ini. Oke? Waalaikumsalam. Jadi ta'allama mempelajari, kedua akhadha. Akhadha itu artinya mengambil. Kalau perintahnya khudh, perintahnya khudh, ambillah. Misalnya dalam bentuk zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambil dari harta mereka itu. Apa di sini? Zakat. Perintah untuk mengambil. Wa akhadha, dan dia mengambil. Wa ini bisa juga kemudian dia mengambil mafihi, segala yang ada di dalam Al-Quran. Mafihi, apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau dia melakukan dua aktivitas ini, pertama ta'allama, kedua akhadha, fakana, maka Quran itu menjadi lahu, baginya. Hu ini kembali ke man. Dalilan. Dalil itu udah jadi bahasa kita ya. Alasan, pedoman, hukum. Wa syafi'an, dan penolong. Ilal jannah, menuju surga. Bukankah kita pengen ke sini? Betul? Berarti kita tidak akan sampai ke sini kalau kita tidak melalui dua ini. Ta'allama dan akhadha. Jelas? Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu ya? Itu. Lindungilah kami, jagalah kami dari azab neraka. Itu kalau di mafhum mukhalafahnya, masukkanlah kami ke dalam surga. Lawannya kan situ. Nah, kalau kita menginginkan surga sekarang, bukan ini yang jadi fokus kita. Bagaimana caranya bisa ke sini? Itu cara berpikir yang benar nih. Bagaimana caranya supaya sampai ke ilal jannah ini? Menurut hadis ini ada dua. Taat, ya, ini hadis. Ya. Ta'allama al-Quran wa akhadha ma fihi. Mempelajari Al-Quran dan mengambil apa yang ada di dalamnya. Ini mengambil di sini dalam artian agar memfungsikan Quran sebagai hudan, petunjuk. Kita tidak bisa mengambil ini kalau tidak melalui proses ta'al. Oke, kita simpulkan arti dulu ya, Pak. Sebelum menyimpulkan, mohon maaf.
sebagai satu frase, rangkaian kata yang sebetulnya punya satu makna tertentu. Misalnya kita sebut maknanya gitu. Kenapa fakana itu merujuk ke Qur'annya, bukan ke nya itu, frase itu? Mungkin nggak kita menafsirkan fakana itu merujuk bukan Qur'annya tapi rangkaian kata ta'alamal Qur'an wa akhoda ma fi. Memungkinkan, boleh nggak misalnya? Iya. Jadi bukan Qur'annya tapi kegiatan mempelajari dan mengambil Al-Quran sebagai pedoman. Jadi bukan Al-Quran sebagai benda bacaan, tapi kegiatan mempelajari dan mengambilnya sebagai pedoman, itulah yang akan menjadi dalil dan penolong untuk masuk surga. Saya jawab dari segi bahasa. Kalau kegiatan mempelajari dan mengambil itu yang akan menjadi dalilan wa syafi'an, maka dia tidak pakai kana. Maka dia pakai kana. Seperti kami. Dua. Kan dua? Kan kana adalah dia satu. Kana adalah dia satu. Di dalam kana ada huwa. Kalau ta'allama dan akhoza, kita ambil dua ini saja dulu. Ta'allama dan akhoza ini jadinya nanti bukan huwa tapi huma. Dua. Itu jawaban bahasanya. Jawaban bahasanya. Ya. Mengapa kana di sini diartikan kembali kepada Quran? Karena kana ini adalah fi'il ya yang di dalamnya ada huwa. Berarti sekarang kita tinggal mencari huwanya. Kana adalah dia, itulah bahasanya. Sekarang kita mencari dianya itu siapa? Kalau diartikan ini sama ini dalam bahasa Arab, kalau ini digabung nggak bukan huwa namanya, huma. Jadi dari frase pertama ini yang bisa kita artikan huwa mana? Dalil yang paling kuat ini fihi. Ini analisa bahasa ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini fihi ini sama dengan fi tambah huwa kan? Oke? Fi ditambah huwa. Berarti ini hi asalnya hu. Nah, yang terdekat adalah ini. Sini kembali. Ya, itu alasan bahasanya. Siapa yang mempelajari Al-Quran? Coba kita bahas ini dulu. Siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengambil apa yang ada di dalamnya, maka dia menjadi gitu. Ya, maka dia menjadi apa dia menjadi tadi? Al-Quran. Dalilan wa syafi'an ilal jannah. Ya, Pak. Intinya yang kita dapat Quran yang isinya itu. Di bawah sama kita juga Qurannya sendiri. Ya, kita bisa juga jawaban seperti itu. Tapi kalau di sini diartikan dengan wawnya, waw yang menggabung, berarti ta'allama dan akhoza itu satu aktivitas. Satu aktivitas, paham ya? Berarti tinggal kita menerjemahkan wawnya ini, memahami waw. Maka waw itu bisa berarti dan, waw bisa berarti summa. Kalau dia diartikan siapa yang mempelajari Al-Quran kemudian dia mengambil, berarti ini dua aktivitas. Wanya berarti dengan summa. Ya. Tapi kalau mempelajari dan mengambil itu diartikan satu aktivitas, gitu. Ini berarti mempelajari dan mengambil itu yang akan menjadi, berarti proses belajar dan mengambil itu tadi akan menjadi dalil wa syafi'an. Tapi kejauhan.
kejauhan. Jadi bisa dipahami? Jadi kalau bahasanya tadi, kalau dua ini kita mau jadikan satu, dua itu dalam bahasa Arab huma, dia berdua. Dia itu mempelajari dan mengambil. Maka di sini tidak jadi kana, tapi kana. Nah, kalau nun yang pendek berarti dia ada dua huwa. Huwanya ini adalah di sini, fihi, di dalamnya. Jadi kalau kita bahas, saya sederhanakan begini. Kalau Quran ini Quran ini kita pelajari, kemudian norma-norma yang di dalamnya kita ambil, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka nanti yang akan Quran ini yang akan tampil sebagai dalilan wa syafi'an. Quran ini yang akan menjadi dalil kita dan menjadi penolong kita sampai ke sini. Dalam hadis lain, Iqra'ul Quran. Membaca. Oke, saya hubungkan ini hadis ini ya, biar kita nyambung dulu. Ini belum dari segi bahasa, ini belum urutan. Bacalah Iqra'ul Quran fa'in nahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kalau Allahnya kita ketemu dua-dua di sini. Kalau ini ada syafi'an kan? Di sini juga ada syafi'an. terjemahan lebih banyak yang kedua itu Pak Iqra. Sudah? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Oke. Iqra'ul Qur'ana, iqra'u, bacalah oleh kalian. Oke, ini dua ini nanti asyik kita bahas dari segi bahasanya. Iqra'u perintah kan? Kalau yang disuruh satu orang apa bunyinya? Iqra. Kalau disuruh satu orang iqra. Kalau disuruh banyak laki-laki iqra'u. Berarti bukannya disuruh ke satu orang. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia. Nah, dia di sini kembali siapa kemana? Al-Quran. Al-Quran, kembali ke sini Al-Quran. Dia datang, dia akan datang. Yakti, dianya ini. Yakti.
Ya'ti, dia akan datang. Siapa yang akan datang itu? Quran. Al-Quran. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau ini pertanyaannya what, apa yang akan datang? Ini pertanyaannya kapan? Hari kiamat. Untuk apa? Syafi'an, menolong. Kepada siapa? Li ashabi, kepada sahabat-sahabatnya. Nya ini kembali ke Quran lagi. Maka ini saya sering sampaikan hadis ini. Ada dari segi bahasa ada dua hal yang tidak nyambung, depan sama ujung. Kalau kita baca terjemahannya, kalau kita baca di kitab terjemahannya yang diterjemahkan, maka Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada yang membaca. Itu terjemahannya. Tapi di sini bukan yang membaca, ashab itu bukan yang membaca. Kalau yang membaca apa bahasa Arab? Qori'un. Kan qara'a membaca. Kalau isi fa'ilnya yang membaca qori. Di sini mengatakan syafi'at li qori'i, memberi syafaat kepada yang baca. Di sini justru disebut dengan memberi syafaat kepada sahabatnya. Coba kita perhatikan. Bacalah oleh kalian. Perintahnya apa? Baca. Maka Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Coba hubungkan. Ini perintah di sini dengan sini. Kan yang paling sederhana diterjemahkan tadi, Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada yang baca. Nyambung. Kalau di sini misalnya liqori'i, liqori'ihi. Misalnya kalau dia di sini liqori. Tapi mengapa li ashabi? Memberi nilai lebih. Memberi nilai lebih Daripada sekedar liqori. Oke. Bukan sekedar membaca aja, jadi amal Lebih dalam dia. Oke. Sahabat itu. Baik ya. Lebih dalam mungkin. Jadi kalau membaca Mengetahui semuanya itu bukan atas membaca. nggak dapat isinya. Jadi kalau Mengetahui maknanya. sahabat itu kan intensitas dengan Qurannya lebih intensif gitu. Kalau saya memahami dalam bahasa sederhana begini, berarti membaca adalah cara, membaca adalah sarana agar kita sampai menjadi sahabat. Yang diberi syafaat nanti bukan yang baca tapi Sahabatnya. Berarti kalau diterusin lagi, ada yang baca tapi tidak bersahabat. Paham? Gitu. Ini penafsirannya dari hadis ini. Nah, kalau kita hubungkan dengan hadis di atas, berarti li ashabi ini include ta'allama dan akhoza. Kan gitu? Berarti ashab ini paham? Saya? Ashab ini berarti kalau dihubungkan dengan hadis ini mencakup dua hal tadi, ta'allama dan akhoza. Bagaimana cara ngambilnya kalau nggak baca? Kan gitu? Gitu. Oh, saya sudah mengambil isi kitab itu. Oh, berarti aku baca semua dong. Saya nggak baca tapi saya ngambil. Gimana caranya coba? Oke? Ini kelas kita ini sudah kelas dalam ini. Ini sudah dalam ini. Sudah advance. Ya, sudah advance ini. Lanjutan.
Paham ya? Jadi sesungguhnya dua hadis ini maknanya satu. Jadi kalau kita menyebut ini satu yang bahasa Rasul menyebut dengan dua bahasa, gitu. Ujung-ujungnya situ juga. Nah di sini mengapa bukan li qori'i, mengapa li ashabi? Satu. Yang kedua, sanjungan-sanjungan di dalam hadis itu bukan yang baca juga, tapi yang ini. Ya sahibul Quran, gitu. Wahai sahabat Al-Qur'an, bukan. Ya qari'ul Quran, nggak ada. Ya sahibul Quran, wahai sahabat Al-Quran. Berarti membaca adalah sarana untuk sampai ke tingkat bersahabat. Sahabat berarti dekat, sahabat berarti selalu ingat. Sahabat adalah orang yang kita jadikan tempat untuk curhat. Sahabat adalah orang yang pertama kita ingat ketika kita dapat nikmat atau ketika dapat kesusahan. Betul nggak? Wow, saya dapat nikmat nih, saya akan undang teman-teman dekat saya. Saya ada masalah nih, saya curhat ke teman-teman dekat saya. Saya ada masalah nih, saya minta tolong ke teman-teman dekat saya. Nah, pahami itu sebagai Quran. Berarti kalau orang yang baca Quran, ini aktivitas baca dan berujung ke sini, dia nggak akan curhat ke yang lain. Kemana curhatnya? Quran. Dia tidak akan berbagi rasa bahagia, rasa sedihnya kepada yang lain. Dia berbagi ke sini, ke Quran. Ini kita giliran sedih baca Quran. Yasin, Al-Quran lagi. Masalah selesai lewat, Yasin di mana-mana. Betul? Begitu kesedihan sudah hilang, entah di mana Yasin. Manusiawi lagi dalilnya. Manusiawi lagi. Jadi kalau kita kompromikan dua hadis ini masih kandungannya ya, ini belum bahasanya. Bahasa maksudnya kita pretelin secara bahasa seperti tadi, perintah seperti apa. Kita belum masuk ke situ. Berarti tidak mungkin bisa mengambil kalau tidak baca. Sehingga kalau kita gabungin di sini, ta'allamal Quran, kemudian yaqra'ul Quran, hafaza ma fihi. Betul nggak? Gitu. Tiga aktivitas ini kemudian disebut dengan sahabat. Oh yuk kita simpulkan. Siapa sahabat Quran itu? Mempelajari, membaca, dan mengambil. Selama ini baru sebatas membaca, belum bisa mengambil. Karena untuk mengambilnya ada alat. Apa alatnya? Bahasa. Alatnya bahasa. Kita tempatkan lagi, berarti belajar bahasa untuk menjadi alat agar bisa akhoza ma fihi. Dalam baik ya. Oke, dua hadis. Jadi Pak, dua hadis ini mempunyai satu makna bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pembaca. Satu kesimpulannya ya. Jadi sahabat. Kedua, Quran itu nanti yang jadi dalil kita. Ya. Beda. Yang akan menjadi dalil kemana? Ilal jannah. Sudah dari segi hati bisa dipahami? Ya Pak. Ya, sekarang kita masuk. Ya Pak. Bisa kami simpulkan terjemahan sederhananya Pak, ini memang luar biasa ya. Barang siapa yang rajin atau banyak membaca Al-Quran, maka dimudahkan yaumul syamah, itu aja Pak. Atau ditambah dengan Quran itu akan mencari pembacanya, kata-kata seperti itu. Siapa untuk kata? memberi pertolongan.
Bisa. Sederhananya Pak ini. Sederhananya. Ya. Hanya saja kesimpulan orang yang baca sederhana juga. Belum tentu. Nah gitu ya. Jadi kalau kita sederhanakan untuk kita kesimpulan kita sendiri, monggo, boleh. Tapi kita udah paham ini kan? Ya. Udah paham ini, kita sederhanakan jadi seperti itu. Tapi kalau untuk dipublish, takutnya nanti kesimpulannya pun sesimpel itu gitu lah. Ya. Cukup baca. Nah gitu, ya. Nah ini yang selama ini difahami itu seperti itu. Ya. Kan itu tadi, bacalah oleh kalian Al-Quran, maka dia akan datang, Quran akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada yang baca. Itu loh, itu terjemahan yang baca. Iya Pak. Kurang dalam. Pak Ustadz, itu dasarnya loh Pak Ustadz. Kita ngerti atau nggak ngerti dia jadi syafi'an. Nah gitu. Nah jadi selama ini itu yang difahami orang, sehingga orang tidak terdorong untuk akhoza ma fihi. Paham? Mengambil. Kan saya pengalaman paling mengagetkan itu tahun 2016 ya, 2016. Enggak, bukan 2016, 2008. Kita buat program di As-Salam itu SBY, Sehat Bersama Yasin. Ya, sehat bersama Yasin, sehat bersama surat Yasin. Nah kita tahu surat yang paling banyak, paling akrab di orang Indonesia adalah Yasin. Yasin itu kalau seperti iklannya begini, apapun makanannya, minumannya Yasin. Boleh juga. kan kalau ada iklan, maaf salah satu ini ntar kita gini, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro kan gitu. Ini kalau di apapun aktivitasnya, apapun eventnya, apapun kegiatannya, bacaannya ya nggak salah, tapi di dalamnya ada yang salah gitu. Supaya saya selamat dari jawabannya gitu. Ya, baca Quran bagus, malah bagus. Tapi yang menariknya saya tadi ketika kita bahas itu, ternyata dia tidak akhoza ma fihi. Apa salah satu di antaranya? Surat Yasin itu satu halaman itu membahas satu nama tokoh, satu orang tokoh. Jadi idealnya orang yang membaca Yasin harusnya kenal banget dengan tokoh itu. Tapi ketika tokoh itu disebut, nggak ada yang tahu. Ini kalau diuji di kampus berarti kamu belum baca. Itu kesimpulan penguji. Apa kamu sudah baca buku ini? Sudah Pak, saya sering banget baca buku itu. Baik, saya tanya, siapa nama tokoh yang paling menonjol dalam buku itu? Saya nggak tahu Pak, berarti kamu belum baca. Sampai nangis pun kita mengatakan sudah sering baca, penguji nggak akan percaya. Paham? Nah, itu dia. Siapa tokoh Yasin itu? Habib An-Najjar. Oke, saya lihatkan. Mudah-mudahan dapat membuka ini kita. Yasin surat 36. Dari ayat 13 sampai ayat 27, satu halaman. Betul, 13, 27, satu halaman.
menurut tafsir, tokoh yang dibahas dalam ayat ini namanya Habib An-Najjar. Bahasa ininya si tukang kayu. Nah, saya ambil sedikit saja ceritanya dari ayat 26, 27 saja. Ketika Habib An-Najjar ditolak berdakwah, sampai kemudian Habib An-Najjar ini dibunuh. Gitu? Saya ulang. Ini kesimpulannya. Ketika Habib An-Najjar ditolak dakwahnya dan berujung pada pembunuhan Habib An-Najjar, dalam sakaratul mautnya, dalam proses sakaratul mautnya Habib An-Najjar, maka datang malaikat yang membawa kabar gembira. Qila dkhulal jannah. Apa artinya? Qila dikatakan, udkhula, masuklah engkau. Siapa engkaunya? Dalam ayat ini Habib An-Najjar. Jannah, surga. Sama dengan surat Fussilat, jadi panjang ini bahasan kita ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan mereka istiqomah, di saat sakaratul maut, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, Allah kirim malaikat. Malaikat ini bukan malaikat Israel. Ini malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menghibur orang yang sedang sakaratul maut, di mana keluarganya tidak bisa menghibur lagi. Dijelaskan dalam surah Al-Waqiah, wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kamu menyaksikan loh saudara kamu, keluarga kamu yang sedang sakarat, kamu nggak bisa nolong apa-apa. Sayangnya Allah, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat ini? Alla takhafu wa la tahzanu. Yang sakaratul maut, jangan takut dan jangan bersedih. Jangan takut melihat wajah malaikat maut, jangan takut dengan sakitnya sakaratul maut, jangan takut dengan hal-hal yang terjadi setelah kematian. Wa la tahzanu, jangan bersedih ninggalin dunia. Wa abshiru bil jannah, aku sampaikan berita gembira surga. Inilah berita yang paling kita impikan. Semoga ketika nanti sakaratul maut kita dapat berita itu. Tapi syaratnya istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqomah dengan kalimat itu, apapun yang terjadi, balasan Allah tadi. Jangan takut dan jangan bersedih. Aku sampaikan berita gembira surga yang dijanjikan kepada kalian. Nah, salah satu yang telah diperlihatkan oleh Allah dalam surat Yasin, siapa yang mendapatkan konsistensi tadi, yang mendapatkan balasan surga itu, berita gembira ini adalah Habib An-Najjar. Qila dkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Itu ketika dalam kondisi sakaratul. Maka konon di saat itulah segala rasa sakit menjadi hilang karena besarnya berita gembira itu. Paham gak? Ya, ibu lagi pusing
tapi dalam pusing itu dapat berita gembira yang luar biasa. Seketika hilang nggak pusingnya? Hilang. Ada orang yang kakinya sakit, dia nggak begini jalannya. Tapi begitu dapat gembira, berita gembira, dia lompat. Karena dipengaruhi oleh berita gembira tadi. Qila tadkhulul jannah. Apa kata Habib An-Najjar? Qala. Ini si Habib An-Najjar tadi berkata, ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalau kaumku ngerti apa yang sedang aku hadapi hari ini. Tapi kan mereka nggak tahu. Yang mereka lihat Habib An-Najjar meninggal kan gitu. Yang mereka lihat Habib An-Najjar sakaratul maut. Apa yang maksud ya laita qaumi, alangkah baiknya kaumku yang lamun sekiranya mereka mengerti keadaan yang sedang aku hadapi hari ini, berita gembira yang aku dapatkan. Absyiru bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Disebabkan Tuhan mengampuni aku, Tuhan menjadikan aku orang yang dimuliakan. Ini bukan tiba-tiba dimuliakan, ada ghafarani, ada ampunan kan? Jadi siapa orang yang paling mulia? Orang yang mendapat ampunan Allah. Kalau sudah dapat ghafaro, maka nanti mukramin, wa ja'alani minal mukramin. Tuhan menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Mukram, isim maf'ul dari akroma. Panjang lagi kalau mau dibahas. Maka ngajar begini nih enak, jangan ikutnya dulu. Oke, kita tahu tadi dari ayat 13 sampai berapa? 27 sampai 27. Itu berkaitan dengan satu tokoh Habib An-Najjar. Ini berkaitan dengan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa. Itu nama daerahnya Antioquia. Ya. Wa dhuriba lahum mathalan ashabal qaryah. Buatlah perumpamaan untuk mereka satu penduduk negeri. Ashabal qaryah, penduduk negeri. Apa negerinya? Antioquia. Iz arsalna ilaihi musnain, ketika dia mengutus dua orang. Siapa yang mengutus? Nabi Isa. Siapa yang diutus? Murid Nabi Isa. Untuk apa diutus? Untuk berdakwah ke Antioquia ini. Tapi murid Nabi Isa mendapat penolakan. Ditambah lagi satu orang utusan Nabi Isa, berarti jadi 3. Ditolak juga. Ya, itu ditolak oleh siapa gitu? Penduduk Antioquia. Oh iya. Penduduk Antioquia itu. Ya, penduduk Antioquia. Nah, tiba-tiba dalam penolakan itulah muncul seseorang dengan ikhlas dari ujung kota, Aqsal Madinati rajulun yas'a, dari ujung kota ada seorang laki-laki datang bergegas untuk membela ini, membela yang 3 ini. Padahal gak ada hubungan ini. Kalau 3 orang ini murid Nabi Isa. Ini luar biasa filosofinya pelajarannya. Tapi saya itu nggak dapat gitu. Rajulun yas'a, seorang laki-laki yang datang bergegas, ya, untuk membela 3 orang utusan Nabi, 3 orang Nabi utusan Nabi Isa itu. Tidak punya komitmen apa, tidak punya kepentingan apa-apa. Dia semata-mata hanya untuk kepentingan dakwah, karena dia melihat 3 orang ini benar dalam kebenaran, sehingga dia berpihak kepada kebenaran itu. Kalau saya pribadi itu ya modal kita, hidup kita begitu. Kalau kita berbuat pasti ada 2 resiko, ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi kalau kita berbuat yang baik, pasti ada orang yang secara batinnya mengakui itu kebaikan. Dalam hatinya pasti mengakui itu kebaikan, sekalipun misalnya di luarnya dia tidak memperlihatkan kebaikan.
Nah, karena si Habib An-Najjar ini kalau bahasanya ikut-ikut, maka dialah yang dimusuhi oleh penduduk Latakia. Maka dapat ancam wa illam mana ada ancamannya. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Kami ditimpa kemalakan karena kehadiran kalian. Wah, itu dua penduduk Latakia. Dibalik. Nah, itulah yang terjadi sepanjang zaman. Itu hakikat yang terjadi sepanjang zaman. Dan kita nggak heran karena Waqiah sudah menyebutkan idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Salah satu indikasi hari kiamat itu ketika sudah nilai-nilai itu dijungkir balikan. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Yang jujur dibilang khianat, khianat justru disebut paling betul. Ada kan yang masalah kita begitu kan? Berarti nggak lama lagi kiamat. Nah, bagi saya sendiri terkesannya itu di kalimat itu di ayat 26 dan 27. 26 itu ketika dia mendapat berita gembira, qila dukhulil jannah. Saya rasa tidak ada berita yang paling besar selain dari berita itu bagi seorang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Gitu. Fahim? Belum kemana-mana kita. Belum kemana-mana kita belum bahas ini. Membahas derajat sih. Ya, Pak. Ada mungkin ada hadis juga yang baca Quran itu yang mati di alam kubur. Itu ada pada saat kita pertanyaan ada sahabat ular yang ular yang keempat itu ada ular. Mungkin ada ya, tapi saya tidak menemukan hadisnya. Yang secara umum jelas di sini cuma tadi syafi'an yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Gitu. Kalau di alam barzah banyak orang ceritakan, tapi saya tidak atau belum menemukan hadisnya. Jadi aktivitas yang harus kita lakukan ada dua, ta'allama, kedua akhadha. Kalau digabung dengan hadis yang kedua, maka berarti ada tiga, ta'allama, iqra'u, akhadha. Atau bisa juga iqra'u, ta'allama, akhadha. Tapi kayaknya menariknya iqra'unya dulu. Iya, membaca dulu. Iya. Mengambil, membaca. Ta'allama itu sendiri kan banyak. Apa artinya dari ta'allama? Mempelajari. Ini saya. Mempelajari Quran itu banyak. Ada tahsin. Ini dulu nih. Oke. Ada tahsin, ada tafsir, ada tahfiz. Baru masuk di sini tadab. Kalau sudah masuk tadabur
in, one. Ini masuk semua, ada taksin, ada tafsir, ada tahfiz. Jadi kalau ini kita gabung pengertian di sini, nggak mungkin bisa baca kalau tidak pelajari. Maka berarti pelajari, baca, ambil. Tapi kalau di sini dia mempelajari bukan tasir, maka berarti baca, pelajari isinya, ambil. Boleh diurutkan apapun. Tapi ujungnya tetap akhadha ma fi. Kalau kita yang sudah bisa baca sedikit-sedikit walaupun belum bagus, kalau saya memahami maka tadi ta'allamanya jangan ditasinnya lagi. Sekarang bagaimana cara masuk ke untuk akhadha? Jadi iqra'u ta'allama akhadha. Mudah-mudahan sesuai janji Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, janji Allah, Quran akan datang memberikan pertolongan kepada sahabatnya. Kemudian Quran akan menjadi dalil wa syafi'an ilal jannah. Mudah-mudahan bahasan yang kita bahas ini, semua pendekatan yang kita lakukan terhadap Quran membuat kita menjadi lebih dekat kepada Al-Quran. Ya, menjadi lebih dekat artinya dimanapun kita selalu, oh ini ada nih di surat ini, itu bukti orang dekat. Ketika kita mau melakukan, oh nggak boleh ini karena sudah jelas dilarang di dalam Quran, itu dekat dengan Quran. Itu ashabul Quran. Maka saya sudah sering buat ini. Nawwir darbi bil Quran, washrah sadri bil iman, waghfir dhanbi ya Rahman, wastur aibi ya Mannan. Empat poin yang saya coba rangkai. Ya, terangi jalan hidupku dengan Al-Quran. Washrah sadri bil iman, lapangkan dadaku dengan iman. Ampuni dosaku wahai Rahman, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Wastur aibi, tutup aibku, tutup kekuranganku, wahai Zat yang memberikan karunia. Wastur aibi ya Mannan. Nawwir darbi, terangi jalanku bil Quran. Ya, ini sudah dicatatkan di sini. Insya Allah satu depan kita bahas bahasanya. Ya, kan janji sehari ini kan kita membahas yang kemarin tuh. Ini 3 huruf atau 4 huruf. Dasarnya apa kan itu? Dan 2 hadis ini sudah banyak, ini sudah luar biasa untuk kita bahas. Ya. Oke, sampai ketemu sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.